Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas B Universitas Pancasakti dengan NIM 1870570. Di sini saya mendapatkan tugas ujian akhir semester, yaitu menjelaskan materi tentang strategi pengelolaan kas negara di masa pandemi COVID-19 dengan mata kuliah Manajemen Keuangan. Dosen pengampu saya yaitu Bapak Karyadi MM. Sejak dilanda pandemi COVID-19 yang berdampak pada berbagai sektor termasuk pada ketidakstabilan ekonomi, pengelolaan anggaran negara mengalami beberapa penyesuaian. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi pemerintah terhadap terjadinya kemungkinan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, serta peningkatan belanja negara dan pembiayaan. Kebijakan yang diambil pemerintah di bidang keuangan negara ini dilakukan dalam rangka pemulihan kesehatan dan penyelamatan perekonomian nasional dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman nasional atau social safety net, dan pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat terdampak serta menjaga stabilitas sektor keuangan. Pengelolaan kas yang efektif merupakan langkah awal bagi terwujudnya kualitas pembangunan Indonesia yang baik dan berkelanjutan. Fungsi utama dilakukannya pengelolaan kas adalah mengontrol belanja pemerintah, mengoptimalkan idle cash, dan meminimalisasi biaya yang harus dibayar oleh suatu lembaga keuangan atas penggunaan uang yang sumbernya dari pihak lain atau cost of fund, dana pemerintah. Dalam pengelolaan kas negara, sinergi antara unit eselon 1 Kementerian Keuangan sangat diperlukan. Untuk mempermudah koordinasi dan menurunkan resiko inefisiensi anggaran, pemerintah menerapkan Treasury Single Account atau disingkat TSA, yang artinya atau rekening tunggal pembendaraan. TSA adalah suatu rekening yang digunakan untuk melakukan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara di mana saldo kas penerimaan dan pengeluaran tersebut dikonsolidasikan dalam rangka transaksi keuangan pemerintahan. Selain memberikan manfaat bagi kebijakan fiskal, penerapan TSA juga dapat membantu Bank Indonesia atau BI dalam melaksanakan operasi moneter dan pengendalian stabilitas suku bunga. Hal ini yang menjadi poin penting dalam mewujudkan kesinambungan pengelolaan kas yang baik adalah forecasting capability atau kemampuan pemerintah dalam memproyeksi arus kas secara akurat. Strategi pengelolaan kas negara juga dilakukan melalui perencanaan kebutuhan dan pengeluaran kas. Peraturan Pemerintahan PP Nomor 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan uang negara atau daerah Pasal 32 menyebutkan bahwa materi keuangan selaku bendahara uang negara BUN pusat bertanggung jawab untuk membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo kas minimal. Berdasarkan perencanaan arus kas atau saldo kas minimal tersebut, Menteri Keuangan selaku BUN menentukan strategi manajemen kas untuk mengatasi kekurangan kas dan menggunakan kelebihan kas. Pada masa pandemi, rencana penarikan dana atas belanja negara dalam rangka penanganan COVID-19 dan upaya pemulihan ekonomi nasional memerlukan pemantauan yang lebih ekstra dalam pengelolaan kas. Hal ini dikarenakan di masa pandemi ini pengeluaran negara jauh lebih sulit diproyeksikan, mengingat kondisi ekonomi yang masih sangat bergantung pada kebijakan pemerintah serta pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM. Kedua hal ini juga bergantung pada kondisi kesehatan masyarakat dengan melihat tren kasus positif COVID-19.
Oleh karena itu, sangat dibutuhkan informasi aktif dan terukur dari Satker K atau L maupun pihak-pihak serta seperti Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS selaku penanggung jawab pemulihan sosial, perbankan selaku penanggung jawab moneter, OJK selaku pengawas, dan K atau L lainnya yang terkait. Penjagaan kas negara tersebut dijalankan secara disiplin dan hati-hati, didukung oleh Integrated Financial Management Information System atau singkatan IFMIS, berbasis informasi dan teknologi yang dimiliki Ditjen Pembendaharaan sehingga diharapkan mampu menjaga dan mengawal APBN di tengah tantangan COVID-19. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.